itu sudah ibaratnya jatuh tertimpa tangga. Kenapa saya bisa bilang gitu? Kita dikasih upah buruh murah, ya kan? Tapi disuruh ngimpor barangnya. Bayangin, produksinya udah dikasih murah upahnya, kemudian itu barangnya diekspor. Kalau kita mau beli harus pakai harga impor. Tidak balance ya. Karena masih baru, masih training, nggak boleh pegang alat. Saya di bagian preparing, Pak Rizal. Preparing itu bagian transit atau intermediate antara cutting dengan conveyor tadi, melayani yang conveyor itu. Nah, saya melihat sendiri dan mengalami sendiri Pak Rizal. Jadi bayangkan ya Pak Rizal ya, ini bagian depan ini bagian cutting Pak Rizal. Lalu kemudian ini ada bagian preparing yang untuk menyiapkan bahan-bahannya untuk dijahit dan lain sebagainya di conveyor Pak Rizal. Di sini nih conveyor ini kan artinya kan mesin berjalan ya Pak Rizal. Nah ini manusia ini harus balapan sama mesinnya ini. Bagaimana kemudian dia gitu ya. ditantang terus, dipressure terus setiap hari agar mesin ini jalan, ini nggak boleh ketinggalan Pak Rizal. Jadi ya kan mesti tahunan ya itu ya. Tahunan. Saya langsung gandeng adik kelas saya. Alhamdulillah waktu itu UI absen Pak Rizal. Alhamdulillah juara 1. Jadi luar biasa. Nasional ya itu. Lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional di IPB. Bogor. Ya di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Piansa, podcast Inspirasi Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 1 Tulungagung. Pada episode kali ini kita kedatangan narasumber dari unsur dosen. Jadi beliau ini merupakan dosen muda di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memiliki masa lalu yang luar biasa sebelum menjadi dosen ekonomi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Yulia Maris Herdianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rizal. Bagaimana kabarnya Bu Yulia? Alhamdulillah luar biasa. Bu Yulia ini tadi berangkat dari Blitar ya? Iya Pak, Blitar saya, PP terus tiap hari. Tapi aslinya domisili? Saya aslinya Sidoarjo. Sidoarjo. Ya. Berarti aslinya dari Sidoarjo, kemudian sekarang takdirnya di Blitar dan profesinya di Tulungagung. Mosok Kandang. Baik, Bu Yulia Maris. Saya kenal Bu Yulia sudah cukup lama karena kita masuk di Fakultas Ekonomi ini sejak tahun 2017 awal ya. Betul, Februari. Ya, menjadi dosen di Fakultas Ekonomi. Dan Bu Yulia ini perjalanan hidupnya luar biasa. Jadi beliau ini sahabat Piansa sebelum menjadi dosen dulu juga pernah menjadi kerja di pabrik. Atau istilah orang di kampung saya itu buruh itu ya. Iya, Bu Yulia. Buruh pabrik. Betul. Bagaimana Bu Yulia bisa diceritakan dulu kok bisa sebelumnya bisa jadi buruh pabrik atau mungkin kenapa kok tidak malu mungkin seperti itu? Ya, baik Pak Rizal, terima kasih kesempatannya Pak Rizal. Baik, ini cerita dulu nih Pak Rizal, latar belakangnya kenapa saya kok bonek ya, kalau kata orang Surabaya itu bondo nekat ya, bonek gitu ya. Bonek jadi buruh pabrik waktu itu. Jadi gini Pak Rizal, ini untuk pengalaman juga nih Pak Rizal. Saya dan adik saya itu kan terpautnya 3 tahun nih Pak Rizal. Nanti Pak Rizal kalau mau berencana punya anak, kalau bisa jangan terpautnya 3 tahun nih Pak Rizal. Karena apa? Karena terlalu dekat. Iya, jadi waktu masuk jenjang pendidikan tuh jadi bareng-bareng gitu loh Pak Rizal. Jadi misalnya kayak saya masuk SMA, adik saya masuk SMP, saya masuk kuliah, adik saya masuk SMA. Kan jadi gitu kalau 3 tahun gitu Pak Rizal. Nah waktu itu memang latar belakang keluarga saya mungkin bisa kita katakan sederhana lah ya Pak Rizal ya. Saya yakin nggak ada orang tua yang tidak mampu untuk pendidikan anaknya, itu enggak ada saya yakin. Cuman memang waktu itu saya dari latar belakang keluarga yang sederhana, kebetulan ayah saya juga di swasta, juga di sebuah pabrik gitu ya. Lalu kemudian ibu saya memutuskan jadi ibu rumah tangga gitu. Nah waktu itu saya melihat kondisi perekonomian keluarga saya ini kan ya jadi hanya satu yang bekerja gitu. Akhirnya saya secara mandiri, meskipun tadi saya yakin nggak ada orang tua yang tidak mampu untuk pendidikan anaknya, tapi saya secara mandiri itu pengen membantu, pengen tidak merepotkan orang tua. Nah waktu itu
Saya di SMA ya, waktu itu saya di SMA Negeri 3 Sidoarjo Pak Rizal. Jurusannya IPA Pak. Loh, Ini jadi IPA ya? Iya. Ini jadi dosen IPS ini ekonomi ini. Jadi saya tuh IPA Pak Rizal. Nah kemudian saya juga bukan tipikal yang studioholic gitu ya. Tapi alhamdulillah waktu UN ya waktu itu ya. UN itu UNAS itu saya dapat nilai sempurna di bahasa Inggris. Jadi waktu itu saya peraih danem tertinggi jurusan IPA di SMA saya. Setingkat SMA ya? Ya, jadi SMA saya itu saya yang paling tinggi jurusan IPA. Luar biasa. Dengan nilai bahasa Inggris sempurna. Nah, waktu itu guru BK saya itu tanpa memberitahu saya terlebih dahulu itu langsung mendaftarkan saya ke jalur undangan itu ya kayaknya ya Pak Ya, Rizal. dulu ada jalur undangan. Ya, itu ke UM Pak Rizal. Jadi saya sudah keterima di UM. Universitas Negeri Malang. Universitas Negeri Malang, betul. Teknologi Pendidikan. Tanpa memberitahu saya terlebih dahulu. Padahal waktu itu keinginan saya adalah tidak langsung kuliah atau paling tidak kuliah itu yang dibayari negara Pak Rizal. Jadi kayak beasiswa. Iya betul, beasiswa, STAN, STIS, STPDN. Nah kayak gitu loh Pak Rizal. Nah waktu itu saya sudah ancang-ancang mau ikut daftar tes untuk sekolah-sekolah kedinasan itu, tapi ternyata sama dosen guru BK saya itu sudah didaftarkan di UM dan keterima Pak Rizal. Nah waktu itu karena saya merasa waduh ini nanti kalau minta orang tua saya gimana, bingungnya orang tua saya, adik saya keterima waktu itu di SMK Negeri Sidoarjo, dan bisa dibayangkan kalau SMK kan lebih mahal ya Pak Rizal dibanding SMA waktu itu karena nggak gratis seperti sekarang dan biaya praktek dan lain sebagainya. Nah waktu itu saya memutuskan untuk nggak kuliah kalau nggak keterima di kedinasan. Nah tapi waktu itu akhirnya saya dimarahin Pak Rizal sama guru BK saya itu karena saya nggak jadi ngambil di UM tadi, nggak jadi saya daftar gitu. Karena kan akan mempengaruhi kuota adik kelas katanya Pak Rizal gitu ya. Oh gitu. Berarti Bu Yulia ini memang dari sekolah dulu memang berprestasi ya. Jadi kalau teman-teman Piensa ini ingin jadi dosen kayaknya harus nyontoh Bu Yulia, berprestasi dulu. Gitu ya Pak. Nah terkait dengan itu tadi Bu Yulia Bu Yulia ini berapa bersaudara? Saya cuma 2 sebenarnya Pak Rizal. Bu Yulia nomor 1 ya. Berarti apakah termasuk beban menjadi anak nomor 1 itu? Ya gimana ya, kalau kita ngomongin masalah beban itu tipis dengan tanggung jawab ya Pak Rizal. Jadi kalau saya melihatnya jangan melihat sebagai beban ya. Akhirnya kita itu jadi kalau sekarang istilahnya sandwich generation dan lain sebagainya gitu ya. Nah tapi jangan dilihat sebagai beban Pak Rizal, tapi itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab. Kita udah mulai belajar tanggung jawab sejak dini itu alangkah lebih baiknya ya, karena kan kita tahu sekarang di dunia kerja, di masyarakat kita juga harus bertanggung jawab minimal untuk diri kita sendiri. Nah itu juga penting untuk tidak menganggap itu sebagai beban. Oke, terkait dengan kerja di pabrik tadi Bu Yulia. Nah itu Bu Yulia kerja di pabrik daerah mana, kemudian kira-kira bagian apa, dan pada saat kerja itu sambil kuliah atau sebelum kuliah? Ceritanya gimana itu? Iya, jadi tadi saya lanjutkan Pak Rizal ini ceritanya. Jadi waktu itu saya sudah memutuskan meskipun dimarahin guru BK saya, tapi apalah daya memang waktu sudah berlalu ya untuk daftar ulang ya. Jadi saya sambil cari-cari kedinasan, dan STAN itu kan pusatnya di Malang ya Pak Rizal ya, betul ya. Nah waktu itu saya berpikiran gitu ya, udahlah saya tak fokus STAN aja gitu ya. Tapi dengan gimana caranya nggak membebani orang tua. Akhirnya saya bonek lagi nih istilahnya Pak Rita. Pokoknya nekat. Iya nekat aja nih. Jadi saya cari, kalau waktu itu di lowongan koran Pak Rizal ya. Kalau koran itu kan banyak lowongannya nih Pak Rizal kalau waktu dulu ya. Kita belum ada medsos, belum ada. Kayak sekarang nih ya. 2007 kalau nggak salah Pak Rizal. 2006, 2007 lah. Nah itu saya sengaja beli koran Jawa Pos Radar Malang. Sengaja Pak Rizal. Radar Malang hanya untuk nyari lowongan kerjaan Pak Rizal. Jadi bonek saya ngelamar kerjaan sambil saya nekunin STAN itu. Jadi misalnya ada tryout
tes dan lain sebagainya, saya biar gercep gitu Pak Rizal istilahnya. Nah saya sudah kerja dulu di Malang Pak Rizal awalnya sambil stan itu. Lalu kemudian saya bekerjanya itu di Singosari Pak Rizal. Bergeraknya di bidang wedding, kayak wedding organizer gitu lah. EO. Ya, tapi bukan EO, fokusnya ke undangan sama souvenir. Nah itu namanya Tanjung waktu itu. Lalu kemudian setelah saya merantau ternyata di rumah itu saya juga iseng masukkan ke yang katanya pabrik paling favorit se-Sidoarjo Pak Rizal. Itu namanya. Dari Singosari tadi kemudian pindah maksudnya? Belum, jadi saya Sidoarjo. kan aslinya Sidoarjo nih Pak Rizal. Iya. Jadi saya sengaja ngelamar itu biar cepat keterima stan gitu ya ke Malang. Nah tapi sambil saya, ya namanya anak muda ya Pak Rizal ya, jiwanya kan coba-coba gitu Pak Rizal. Dan selain saya di Malang itu di rumah saya coba-coba ngelamar itu tadi pabriknya Pak Rizal. Oh jemput bola berarti? Iya, jadi ya ke Malang ya belajar stan juga di Sidoarjo saya naruh gitu mana-mana yang menghasilkan gitu lah. Berarti Pak pakai ijazah SMA ya Bu? Iya, pakai ijazah SMA waktu itu Pak Rizal. Oke. Ya saya pede aja waktu itu alhamdulillah ada rahinun tertinggi IPA ya kan Pak Rizal. Habis itu alhamdulillah dapat kesempatan jadi paskibrakanya Sidoarjo waktu Paskibraka? itu. Iya, karena kan di pabrik fisik itu juga penting, bahkan tes itu waktu itu saya ingat betul di tes PBB Pak Rizal. Bayangkan. Yang baris berbaris ya? Iya betul Pak Rizal. Jadi waktu itu tuh tes di pabrik, memang pabriknya itu gini Pak Rizal, pabriknya itu PMA, jadi penanam modal asing dari Denmark. Eko memproduksi alas kaki, jadi sepatu. Ya cuman sepatunya itu nggak langsung kayak dijual bebas di dalam negeri gitu, nggak gitu Pak Rizal. Jadi diproduksi di Sidoarjo, kemudian diekspor. Nah diekspor dulu itu kalau di Indonesia tuh sifatnya diimpor lagi Pak Rizal. Nah yang jual tuh cuman kayak Sogo, kayak mall-mall besar lah Pak Rizal di Surabaya sama Jakarta. Gitu. Yang lain tuh di luar negeri. Bahkan teman saya waktu kuliah itu pernah beli sepatu merek produksi di Sidoarjo itu belinya di Cina Pak Rizal. Bayangin. Jadi ini ngomongin ekonomi sebentar ya Pak Rizal. Jadi kita itu sudah ibaratnya jatuh tertimpa tangga. Kenapa saya bisa bilang gitu? Kita dikasih upah buruh murah, ya kan? Tapi disuruh ngimpor barangnya. Bayangin, produksinya udah dikasih murah upahnya, kemudian itu barangnya diekspor, kalau kita mau beli harus pakai harga impor. Tidak balance ya? Nah itu, jadi sudah jatuh tertimpa tangga, udah dibayar murah suruh bayar mahal Pak Rizal. Nah itu. Dulu Bu Yulia di perusahaan bagian apa Bu Yulia? Nah ya, jadi waktu itu saya dipanggil ya karena keterima itu saya dipanggil dites, kemudian tes penempatan itu Pak Rizal ya, kecepatan tangan dan lain sebagainya, itu ternyata saya ditaruh di bagian cutting Pak Rizal. Jadi cutting itu apa? Cutting itu kayak alas kaki itu kan dia dari kulit ya Pak Rizal ya. Nah betul. Kulit itu yang lebar itu ada alat yang ditarik kemudian dipres gitu. Ada pisau-pisaunya gitu. Jadi untuk motong kulit-kulitnya itu Pak Rizal. Berarti Bu Yulia bagian itu? Iya. Iya, bagian yang ngepres gini untuk dipotongi itu Pak Rizal. Tapi karena saya masih baru Pak Rizal, jadi waktu itu nggak boleh langsung pegang alat Pak Rizal. Jadi saya itu ditempatkan di bagian transit antara cutting dengan produksi konveyernya itu, produksi atas sepatunya itu. Kan jadi ada bagian yang memproduksi atas sepatu, ada yang solnya juga gitu. Nah waktu itu saya karena masih baru, masih training, nggak boleh pegang alat, saya di bagian preparing Pak Rizal. Preparing itu bagian transit atau intermediate antara cutting dengan conveyor tadi, melayani yang conveyor itu. Nah, kalau di pabrik itu ya Bu Yulia, saya biasanya lihat di media sosial, kadang ada yang viral itu di pabrik ada pressure sampai dikata-katain itu. Apakah itu memang betul-betul nyata di eranya Bu Yulia dulu? Betul, saya melihat sendiri dan mengalami sendiri Pak Rizal. Jadi bayangkan ya Pak Rizal ya, ini bagian depan, ini bagian cutting Pak Rizal. Lalu kemudian ini ada bagian preparing yang untuk menyiapkan bahan-bahannya untuk dijahit dan lain sebagainya di conveyor Pak Rizal.
di sini nih conveyor ini kan artinya kan mesin berjalan ya Pak Rizal. Nah ini manusia ini harus balapan sama mesinnya ini. Bagaimana kemudian dia gitu ya. ditantang terus, dipressure terus setiap hari agar mesin ini jalan ini nggak boleh ketinggalan Pak Rizal. Jadi ngambil, dijahit, harus ditaruh lagi. Dan di ujung conveyor sana Pak Rizal itu kayak ada scoring basket, tahu nggak Pak Rizal ya? Scoring basket gitu. Jadi ada angka. Iya, ada lampu angka yang jalan otomatis itu ya. Betul sekali Pak Rizal. Jadi ketika conveyor itu masuk, keranjangnya masuk itu ibaratnya dihitung poin 1, 2 gitu Pak Rizal. Dan itu tuh antar line itu bersaing Pak Rizal. Berarti persaingan antar pegawai maksudnya? Iya, jadi line itu bisa jadi supervisornya itu akan bersaing untuk mendapatkan target kan gitu ya. Kan kita dimanapun kerjanya kan ada target kan Pak Rizal ya. Cuman itu masalahnya kemudian bersanding dengan mesin itu loh Pak Rizal yang pressernya luar biasa. Kalau kita kan mungkin misalnya ya dimanapun misalnya di perbankan di apapun target itu kan ya dengan atasan gitu ya Pak Rizal, sama-sama manusia kantor lah masalahnya ya. Masih manusiawi lah ya. Tapi kalau udah sama mesin ini loh Pak Rizal. Jadi mesinnya tuh jalan terus Pak Rizal. Jadi kita ya bisa dibayangin gimana pressernya. Dan saya di situ ya mungkin nggak semua mengalami ya, nggak di pabrik itu mungkin nggak semua mengalami, atau di pabrik lain mungkin nggak ada kondisi seperti ini, tapi yang saya alami itu ya memang ada misalnya kata-kata yang kurang pantas dan lain sebagainya, dan itu setiap hari Pak Rizal. Tapi kita juga akhirnya memaklumi perilaku seperti itu tuh ya karena pressure yang kurang manusiawi tadi. Iya betul Pak Rizal. Tapi itu ada kaitannya dengan jumlah ekspor yang tinggi? Iya bisa jadi Pak Rizal. Jadi target itu memang karena ada permintaan untuk diekspor itu berapa unit itu kan ada hubungannya dengan itu. Jadi harus memenuhi targetnya itu tadi Pak Rizal. Baik. Nah Bu Yulia, ketika di pabrik itu ya, itu kan manusia mengikuti mesin itu, bukan seperti sekarang. Iya. AI mengikuti manusia. Iya. Misalkan kondisi Bu Yulia tidak begitu sehat, terus bagaimana Mbak? Apakah izin ataukah potong gaji? Iya, jadi kalau waktu itu alhamdulillah saya cuman mengalami itu sih 3 bulanan Pak Rizal. Jadi alhamdulillah waktu itu selama itu sehat. Cuman memang ada ada fenomena yang mungkin saya juga agak perhatian ya ke situ. Jadi kadang 1 bulan atau maksudnya intensitas yang cukup tinggi itu ada seperti misalnya meninggal dan lain sebagainya karena ada gangguan paru dan lain sebagainya. Pada saat bekerja? Ya, jadi agak ada. Waduh. Ya itu jadi innalillahi gitu. Ternyata ya karena ada lem, kan lemnya itu kan juga berpengaruh ke paru-paru juga kan Pak. Pernapasan. Iya gitu. Ada resikonya juga ya Bu? Iya, cuman gini, ngomongin resiko Pak Rizal, setelah saya belajar ekonomi ya di situ kenapa kok jadi pabrik favorit ya. Jadi gajinya itu memang lebih tinggi dibanding pabrik-pabrik yang lain, tapi setelah saya belajar ekonomi mereka memang long shift Pak Rizal. Long shift itu apa? Long shift itu maksudnya kalau di pabrik lain tuh 8 jam kerja udah termasuk 1 jam istirahat, itu di situ enggak bisa 9 jam kerja gitu. Cuman memang diimbangi sama 1 gaji, yang kedua fasilitas dapat makan, dapat transport ya. Tapi kalau kita ngomongin masalah siklus kesehatan tubuh yang harusnya malam itu istirahat, itu ada shift yang sampai 24 jam. Jadi 24 jam itu dibagi 3, jadi 3 shift 24 jam karena kita mengikuti mesin yang nggak boleh mati ya kan. Sekali mesin mati kan untuk ngangkat kan juga ini ya, kita ngomongin efisiensi Pak Rizal. Nah jadi ada 3 shift itu yang nggak berhenti beroperasi 24 jam. Kemudian bisa berlanjut dari kerja di pabrik itu tadi ke dosen. Nah ya itu Pak ceritanya Rizal. Gimana? Nah karena ada pressure yang seperti itu ya Pak Rizal, senior saya itu kasihan gitu loh Pak Rizal, padahal baru ya kenal ya. Paling gitu. muda ya? Iya, jadi eman lo gitu, kalau orang Jawa ngomong eman lo, kamu kuliah aja lo daripada di sini eman gitu-gitu. Terus sempat kepikiran sih Pak Rizal, kan di Sidoarjo itu juga ada kampus swasta yang cukup bagus ya. Nah itu teman-teman juga banyak sih dari pabrik itu yang kemudian kuliah. Ambil ya jam karyawan gitu ya. Tapi prinsip saya kembali gini Pak Rizal, kalau kita bisa kuliah di tempat yang lebih bagus, kenapa kita enggak coba gitu di tempat negeri lah at least ya. Akhirnya saya keluar Pak Rizal. Tapi saya karena kita komitmen ya Pak Rizal ya, enggak
nggak keluar terus kemudian keluar nggak memberitahu gitu, nggak. Saya baik-baik keluarnya Pak Rizal. Jadi saya memberikan surat pengunduran diri ya, meskipun mungkin agak dicibir ya karena baru 3 bulan kok udah mengundurkan diri, tapi nggak apa-apa, itu bentuk komitmen saya. Jadi saya betul-betul nggak masuk ketika surat itu sudah dibalas oleh HRD. Masih saya simpan sampai sekarang Pak Rizal suratnya. Jadi betul. Udah di ACC. Kenang-kenangan ya? Iya betul, kenang-kenangan betul itu, saya pernah jadi buruh pabrik. Akhirnya saya bonek Pak Rizal, balik ke Malang Pak Rizal. Ini cerita ya Pak Rizal. Jadi waktu itu saya kembali ke tempat kerja saya bilang ke bos saya yang Singosari itu, Bu boleh ndak saya kuliah tapi saya pengen nyoba kuliah di negeri. Saya sebutkan Brawijaya. Saya boleh nggak saya nyoba, nanti kalau keterima saya boleh nggak bekerja sambil kuliah gitu ya. Kalau bisa negeri kenapa saya harus swasta gitu. Akhirnya bu bos saya itu boleh Pak Rizal. Ya sudah, saya akhirnya tahu nggak Pak Rizal, saya cuman dari IPA ya, IPA nganggur 1 tahun gitu ya, kerja 1 tahun. Habis itu saya tuh bonek lagi nih ceritanya. Ngambil jurusan IPA waktu SBMPTN ya waktu itu ya kita ya istilahnya ya. Itu saya ingat betul, saya beli buku di Gramedia dekat Masjid Agung sama alun-alun itu loh Pak Rizal di Malang. Itu saya beli buku Tembus SMPTN IPS. Saya cuma belajar dari situ tuh Pak Rizal. Jadi saya bukain sambil ngecek kunci jawaban, cuma belajar dari situ. Bonek saya Pak Rizal, daftar SBMPTN IPS, pilihan pertama akuntansi, pilihan kedua ilmu ekonomi Brawijaya. Dan keterima di? Alhamdulillah waktu itu koran ya pengumumannya ya. Saya koran. sudah agak pesimis ini ya. Alhamdulillah keterima pilihan kedua Pak Rizal. Jadi ilmu ekonomi. Iya, ilmu ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Brawijaya. Kemudian kok bisa langsung S2? Dulu kan tentunya belum ada kan pikiran jadi dosen. Waduh, enggak ada sama sekali masih Pak polos. Rizal. Iya, pengennya itu begitu lulus gitu ya. Begitu lulus langsung kerja di bank gitulah Pak Rizal minimal ya. Tapi waktu itu gini Pak Rizal ceritanya. Jadi waktu itu karena kan ya dengan latar belakang keuangan yang seperti itu ya, mungkin tabungan saya dari bekerja juga belum banyak Pak Rizal, sedangkan saya harus menetap di Malang, kan tahu sendiri ya biaya hidup di Malang gitu ya. Nah sekali lagi saya berdedikasi, saya berprinsip saya nggak pengen merepotkan orang tua saya, karena ini keputusan saya. Sudah enak di pabrik dapat gaji malah keluar yang mengeluarkan uang gitu loh. Jadi saya udah Bu Pak nggak usah khawatir, saya itu dibully Pak Rizal waktu keluar dari pabrik. Wah, kata yang bully itu gini kurang lebih, wong ujung-ujungnya kuliah itu juga cari uang, udah bisa cari uang kok malah keluar gitu lah. Nah itu loh Pak Rizal, fungsinya kita itu nggak terlalu baperan sama kata-kata bullying itu kayak gitu Pak Rizal. Akhirnya saya mau membuktikan sama yang bully saya itu ya. Kebanyakan orang terdekat Pak Rizal yang bully-bully kayak gitu ya. Jadi saya bicara sama orang tua saya biar percaya, udah saya nggak bakal membebani, insya Allah saya akan berusaha. Akhirnya itu Pak Rizal, saya masuk di UB ilmu ekonomi itu jam 7 sampai 12 kuliah. Jam 1 sudah harus nyampe Singosari sampai jam 9 malam kerjanya. Oh, kerja yang itu terus sampai semester 4. Nah, ngomongin masalah S2 Pak Rizal, itu enggak sengaja Pak Rizal. Jadi waktu itu. Lu enggak sengaja? Enggak sengaja, enggak ada sama sekali kepikiran Pak Rizal untuk S2. Wong S1 aja saya tuh ngejar beasiswa Pak Rizal. Jadi gimana caranya orang tua saya tuh enggak keluar uang. Jadi saya ingat betul saya itu keterima di Brawijaya, bayarnya 7,5. Waktu itu belum ada UKT Pak Rizal, masih uang pangkal ya kan, uang pangkal 7,5. Waktu itu saya bonek lagi nih Pak Rizal, saya urus keringanan, akhirnya turun cuman jadi 5 juta dan diangsur 4 kali, udah itu biaya yang saya minta ke orang tua saya itu cuman itu Pak Rizal. Itu mahal sekali loh, 7,5 jaman iya, segitu. Waktu itu ya, jadi turun dari 5 juta dicicil 4 kali. Habis itu saya gini, waduh orang tua saya udah keluar 5 juta nih gitu ya, udah dicicil 4 kali. Udah sekarang SPP saya harus mikir. Alhamdulillah waktu itu ada banyak sekali beasiswa Pak Rizal di UB ya Pak. Saya yakin di sini juga banyak ya Pak Rizal S1. Waktu itu saya alhamdulillah keterima beasiswa
prestasi akademik gitu loh Pak Rizal, yang pakai IPK. Ya. Jadi saya Berprestasi soalnya. saya kejar IPK, saya yakin kalau semester 1 itu mesti lebih gampang dibanding semester atas-atasnya. Waktu itu saya cuman miss satu mata kuliah yang nggak bisa dapat A+. Jadi IPK-nya 3,93 Pak Rizal. Waktu 93 waktu kurang 0,07. itu gara-gara saya ini Pak Rizal nggak bisa dapat nilai A di dosen saya yang selalu on time jam 7. Bayangin saya jam 11 nyampe kosan masih belum mandi. Iya, belum ngurusin apa-apa, jam 11 malam belum tugas. Jadi jam 7 kuliah masuk TIT itu rasanya berat Pak Rizal. Akhirnya saya nggak bisa nilai sempurna di situ, cuman itu. Oke, menarik sekali Bu Yulia. Mungkin diminum dulu Bu. Oh iya ya Pak. Dari tadi ngomong terus Wah, capek. Ya saya kalau cerita pengalaman tuh semangat Pak Rizal untuk memotivasi. Menarik sekali ya sahabat Piensa. Kalau saya amati, karena saya cukup kenal lama dengan Bu Yulia. Bu Yulia ini kalau ngomong itu nggak ada habisnya ya. Kira-kira Bu Yulia dulu itu apa memang punya pengalaman organisasi? Iya, jadi alhamdulillah Pak Rizal, saya itu memang besar di keluarga yang memberikan nggak otoriter Pak Rizal. Jadi justru didorong untuk bisa berinteraksi dengan orang lain sedari kecil. Jadi kalau Pak Rizal tahu dulu itu kalau penganten itu kan ada yang bagian ngipasi itu loh Pak Rizal. Betul, ya. Nah itu saya tuh, iya saya tuh selalu laris itu untuk ayo Lia gitu kan panggilan saya Lia. Jadi sejak kecil tuh saya sudah terbiasa untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah kemudian ditambah waktu SMP itu saya alhamdulillah dikasih kesempatan untuk jadi ketua OSIS SMP Negeri 1 Sidoarjo Pak Rizal. Kemudian dilanjut SMA juga seperti itu, aktif di OSIS, kemudian paskibraka sampai tingkat kabupaten, kemudian di kuliah itu awal-awal karena saya masih bekerja di luar kampus jauh ya Singosari, jadi saya masih belum bisa berkonsentrasi untuk organisasi, tapi alhamdulillah ini ada hubungannya sama S2 tadi Pak Rizal. Jadi semester 5 itu saya merasa ini kalau saya kerja di luar terus gitu ya, saya bakal terlambat ini bisa lulusnya Pak Rizal. Akhirnya saya melepaskan kerjaan semua di luar kampus Pak Rizal, yang udah alhamdulillah gajinya waktu itu lumayan lah jutaan gitu ya Pak Rizal. Tapi saya lepas semua, saya merasa tabungan saya ya dibilang cukup ya gitu-gitulah Pak Rizal, yang penting udah ada ya. Habis itu saya balik ke kampus itu, saya lepaskan semua kerjaan di luar, saya mulai dari bersih-bersih Pak Rizal. Habis dosen saya seminar itu saya bagian bersih-bersih, nggak dibayar, mungkin dibayar cuman makan siang itu Pak Rizal kalau ada kue-kue sama konsumsi itu. Jadi habis itu di situ dosen saya baru kenal saya bahwa saya itu mahasiswanya di kelas. Habis itu saya disuruh ngasisteni Pak Rizal. Nah ini awal mulanya dapat S2 itu ini Pak Rizal. Jadi saya disuruh ngasisteni awalnya 1 dosen, 2 dosen sampai 3 dosen Pak Rizal. Habis itu ketika ada bukaan beasiswa Pak Rizal, apa ingat ya Pak, ada beasiswa fast track namanya, beasiswa unggulan dari Dikti. Itu saya angkatan pertama loh Pak Rizal. Gitu ya. Sekarang sudah nggak ada ya Bu Yulia? Iya sekarang kayaknya udah nggak ada. Di namanya, program. Iya program PDSU apa gitu ya Pak Rizal. Jadi waktu itu saya angkatan pertama Pak Rizal. Jadi ketika ada bukaan beasiswa, karena dosen saya juga ada kepentingan kan biar saya juga tetap bisa ngasisteni. Akhirnya mereka ngasih rekomendasi semua. Udah ikut aja daftar. Nah, saya juga bonek lagi nih Pak Rizal. Akhirnya alhamdulillah keterima. Tapi cuman sebenarnya waktu itu kontraknya itu Pak Rizal S1 S2 karena fast track namanya. Jadi 5 tahun itu sudah gelar master Pak Rizal, magister. Jadi S1 dan S2 itu hanya dalam waktu 5 tahun. Cepat ya. Fast masalahnya. Ya, karena fast track namanya. Jadi S1 di semester 8 itu sudah harus tugas akhirnya udah selesai, udah mau selesai dan masuk di S2. Semester 1. Jadi di ijazah saya itu tulisannya masuk semester genap gitu Pak Rizal. Karena fast track itu tadi. Lalu kemudian S3-nya sebenarnya itu perjanjiannya ke Jerman Pak Rizal. Tapi saya enggak ngambil tuh S3-nya. Kenapa nggak ambil? Ya ini karena mungkin ya qadarullah ya, udah takdir Allah nih, saya dijodohkan sama orang Blitar. Iya. Maksudnya itu dapat jodoh orang Blitar gitu loh Pak Rizal, orang Blitar. Kemudian saya mungkin disuruh belajar yang syariah Pak Rizal di sini. Disuruh bertobat kali Pak Rizal. Saya nggak jadi ngajar di UP, jadinya ngajarnya di UIN saya jadinya. Oke, selain pengalaman organisasi Bu Yulia, kira-kira Bu Yulia dulu mungkin
ada prestasi yang bisa memotivasi teman-teman Piansa ini? Karena biasanya di FEBI ini kan Bu Yulia kadang juga jadi juri juga ya. Iya, jadi juri. Ya, prestasinya apa Bu Yulia dulu ketika sekolah atau kuliah? Ya, jadi itu tadi perjalanan beberapa prestasi ya Pak Rizal ya. Di kuliah waktu itu di kuliah setelah saya melepaskan kerjaan di luar kampus, saya berkecimpung di kampus selain juga biar cepat selesai skripsinya Pak Rizal. Waktu itu alhamdulillah saya mencoba berkolaborasi baik dengan kakak kelas maupun adik kelas. Itu 2 kali saya mencoba untuk menembus lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional Pak Rizal. Ya, jadi yang pertama dengan kakak kelas saya itu lomba karya tulis tingkat nasional di IPB. Nah itu saya finalis aja Pak Rizal karena di situ ada UI nih Pak Rizal. Wah saingan berat. Jakarta ya, iya Depok. UI ya Depok. Jadi waktu itu saya cuma jadi finalis Pak Rizal. Tapi saya nggak menyerah Pak Rizal. Tahun berikutnya kan mesti tahunan ya itu ya. Tahunan. Saya langsung gandeng adik kelas saya. Alhamdulillah waktu itu UI absen Pak Rizal. Alhamdulillah juara 1. Jadi luar biasa. Nasional ya itu. Lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional di IPB. Bogor. Ya di Bogor. Akhirnya waktu itu sekaligus saya juga diangkat jadi pengurus IMEPI Pak Rizal. Apa jadi, itu IMEPI? Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Indonesia. Jadi saya Indonesia itu. Nah kemudian ketika saya sudah masuk semester 5-6 itu kan sudah semester akhir itu kan ada kayak DPM Pak Rizal. Kayak DPR-nya di kampus ya, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah itu alhamdulillah saya juga terpilih diangkat jadi DPM juga jadi. Oke. Mulai jadi buruh pabrik kemudian menjadi mahasiswa sampai bisa menjadi dosen. Kira-kira kiat-kiat apa Bu Yulia supaya Bu Yulia itu wirawiri tadi ya bolak-balik dari Universitas Brawijaya ke Singosari ya. Iya. Nah, itu kiat-kiat apa supaya kegiatan-kegiatan seperti itu tetap balance. Jadi perkuliahan itu tidak ketinggalan karena IPK-nya luar biasa, hampir 4. Ya tapi itu semester 1 Pak Rizal. Saya kejar biar IPK-nya enggak jauh-jauh banget kan ngejar beasiswa Pak Rizal. Alhamdulillah beasiswa prestasi akademik itu dari semester 1 sampai semester 6 saya dapat terus. Caranya gimana supaya balance tuh? Baik, yang pertama itu Pak Rizal ya, memang berat ya Pak Rizal ya. Waktu itu saya bayangkan saya nggak punya kendaraan loh Pak Rizal. Jadi oper mikrolet ya kalau di Malang itu 2 kali. Iya len. Jadi saya jalan dari Brawijaya ke Poltek, naik yang biru, ya kan? Bayangin loh, jam 12 siang Pak Rizal. Dari Brawijaya ke Poltek jalan, habis itu naik angkot itu yang biru sampai Singosari, sampai terminal ya Arjosari. Yeah. Nah Arjosari itu oper yang hijau Pak Rizal ke Singosari. Pun begitu juga dengan pulangnya Pak Rizal. Jadi makanya sampai jam 11 malam. Jadi teman-teman nih kalau pengen ini ya harus punya semangat, nggak boleh pantang menyerah. Coba kalau saya menyerah di awal Pak Rizal gimana tuh Pak Rizal? Saya pasti juga nggak jadi keterima di UM, nggak jadi keterima STAN dan lain sebagainya. Saya jadi buruh pabrik misalnya, saya nggak mau balik ke Malang, nggak mau belajar IPS dan lain sebagainya. Jadi nomor 1 memang nggak boleh kudu pantang menyerah. Jadi harus pantang menyerah. Jadi yang pertama gimana caranya? Kadang pantang menyerah itu enak diomong ya Pak Rizal, tapi sulit dilakukan. Kita harus punya motivasi yang kuat. Jadi misalnya waktu itu karena saya kepepet gitu ya, bonek karena saya bertanggung jawab, saya sudah berujar ke orang tua saya pengen bertanggung jawab sama pilihan saya, makanya itu motivasi terbesar saya waktu itu. Jadi enggak pantang menyerah, jadi SPP saya ambilkan dari beasiswa, sedangkan biaya hidup di Malang itu saya ambilkan dari gaji saya bekerja. Jadi pantang menyerah teman-teman, lalu kemudian enggak cukup hanya dengan motivasi pantang menyerah bonek aja, tapi kita juga harus punya teknis yang jelas untuk menjalankan. Misalnya seperti manajemen waktu, kemudian manajemen tenaga, pikiran dan juga keuangan itu jalan secara bersamaan Pak Rizal. Oke, terakhir Bu Yulia, mungkin ada pesan dari Bu Yulia, pesan-pesan motivasi ini untuk teman-teman mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 1 supaya dari organisasi seimbang, kemudian mungkin bagi yang kondisinya nyambi kerja seperti Bu Yulia dan studinya juga tidak terganggu, mungkin ada pesan motivasi untuk teman-teman mahasiswa. Ya,
Baik teman-teman, terutama yang bagi yang merasa insecure ya sampai sekarang ya. Jadi gini teman-teman, nggak ada kondisi insecure, semuanya itu sudah ditakdirkan. Jadi kita tinggal melaksanakan apa yang sudah ditakdirkan ke kita. Saya sempat berputus asa gitu ya, karena IPA kemudian menganggur setahun, apakah saya bisa untuk menembus ujian IPS dan di salah satu universitas favorit. Maka kita nggak boleh mudah menyerah dan jalani aja semua yang sudah ditakdirkan untuk kita. Baik, luar biasa pesan dari Bu Yulia Maris Herdianti. Baik, sudah panjang lebar kita ngobrol ya di Piensa ini bersama Bu Yulia Maris. Jangan lupa subscribe, follow akun atau channel YouTube FEBU Win1 Tulungagung supaya bisa melihat dan apapun yang ada di Piensa, video-video yang ada di Piensa. Saya host pada episode kali ini Rizal Furqon Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.